Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, Warda Jawa Timur 5 tahun ini memiliki target itu 5. Yang pertama, pramuka produktif wirausaha yang sedang kita jalani ini. Nanti tahun depan 2024 tagline-nya adalah nomor 2 dan nomor 3. Pramuka produktif digital, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup. Kemudian pada tahun 2025 kita masuk ke pramuka produktif jasa, budaya, dan wisata. Ini yang harus kita ketahui bersama-sama supaya se-Jawa Timur bisa maju bersama-sama lewat sarana yang bernama pramuka produktif itu. Pramuka produktif itu adalah puncak kinerja pramuka. Puncak kinerja pramuka. Artinya paripurnanya seorang pramuka itu ditandai oleh kinerja, performan, geleger, wujud, prejengan, ya, puncak prejengan pramuka. Apalagi itu ya, geleger yang menghasilkan karya. Jadi kalau tidak menghasilkan karya, itu berarti belum berada di puncak kinerja pramuka. Bagi semua, siapapun pramuka itu, dia di kota, di desa, di pegunungan, selalu seperti itu. Sehingga dapat diapresiasi orang lain. Jadi kalau hanya sekadar menghasilkan karya, itu belum pramuka produktif karena harus diapresiasi oleh orang lain. Dan dapat berguna serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini target kita, sehingga semua pramuka, tidak peduli dia dimanapun, dia harus punya karya yang diapresiasi orang lain, berguna dan bermanfaat secara luas. Apresiasi itu ada 3. Ya, apresiasi itu ada 3. Yang pertama, apresiasi yang terkait dengan emotif, ya, emosional. Ini apresiasi tingkat rendah. Ya, di sana dia apresiasi yang dinamakan apresiasi empatik. Dia sekadar empatik, itu apresiasi tingkat rendah. Sekadar empatik. Empatik itu dia apresiasi yang paling dasar, yang kalau dalam dunia seni, sastra dinamakan apresiasi katarsis. Ciri apresiasi katarsis itu dia nangis ketika lihat orang susah. Dia senang ketika lihat orang bahagia. Ibarat lihat film, dia ikut menjiwai film itu. Sampai dia ikut marah ketika tokohnya itu berlawanan dengan antagonis. Itu apresiasi tingkat bawah, apresiasi yang empatik. Yang kedua, apresiasi estetis. Jadi dia hanya suka dan tidak suka. Dia suka karena menyenangkan, dia tidak suka karena tidak menyenangkan. Tapi sudah tidak larut. Ya, itu apresiasi estetis. Nah, yang ketiga, ini apresiasi kritis. Apresiasi kritis itu ketika melihat kerja pelatih, dia mengapresiasi tapi kritis. Kritis itu ditindaklanjuti dengan pertanyaan, mengapa kok bisa sukses seperti itu? Bagaimana cara menjalankannya? Dampaknya kira-kira apa dengan pelatih yang hebat? Nah, itu yang dinamakan apresiasi. Jadi diharapkan apresiasinya dari pramuka produktif ini apresiasi kritis. Nah, pelatih yang suka berapresiasi kritis itu pelatih yang diharapkan oleh Warda Jawa Timur. Karena dia punya dimensi pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut dari keberhasilan yang ada. Maka ketika nanti Anda menjadi pelatih, jadilah pelatih yang kritis.
Pelatih kritis itu bukan pelatih mengkritik. Kalau pelatih mengkritik itu apresiasi tingkat bawah, apresiasi empatik. Yang dimaksud apresiasi kritis itu adalah apresiasi yang punya tindak lanjut. Nah, kita berharap lulusan KPD ini pelatih-pelatihnya itu punya apresiasi kritis. Mengapa kok gini? Bagaimana tindak lanjutnya? Bagaimana kalau diterapkan di tempat kami? Bagaimana kalau dikembangkan? Itu pelatih kritis. Pelatih pembina kritis itu sedikit. Karena rata-rata pelatih pembina pramuka itu hanya di grade 1. Itu namanya rok-rok asem. Gerubyak-gerubyuk, ikut ke kiri, ikut ke kanan, berada dalam dunia kesedihan, berada di dunia kesombongan, berada di dunia kebahagiaan, dan seterusnya. Itu pelatih yang apresiasinya tingkat empatik. Jadi kalau pelatih pembina pramuka produktif itu adalah puncak kinerja pelatih pembina produktif yang menghasilkan karya. Sehingga dapat diapresiasi orang lain dan dapat berguna serta bermanfaat secara luas. Diapresiasi orang lain itu kalau bisa ya diapresiasi secara kritis. Artinya muncul pertanyaan-pertanyaan apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, mengapa kok terjadi seperti itu. Harapan saya peserta KPD nanti sudah punya tingkat apresiasi kritis, bukan mengkritik. Kalau mengkritik itu apresiasi tingkat bawah, tapi kritis. Kritis itu artinya membongkar makna di balik itu, mengoncei sampai mendalam. Ya, tidak berada dalam dunia emosional, tidak berada dalam dunia individualistik, tapi dia sudah berada pada tingkat ketenangan. Audio Jungle. Audio Jungle.